Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekalian, semoga senantiasa dirahmati Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk pertemuan kita kali ini, we will discuss about partial derivatives. Jadi, kalau sebelumnya kita sudah kenal istilah turunan, nah sekarang ketika dia berkaitan dengan fungsi dua peubah, terutama kita akan mengenal adanya partial derivative atau diferensial turunan parsial. Suppose that f is a function of two variables x and y. If y is held constant, say y equals y0, then f x, y0 is a function of the single variable x. If derivative at x equal x0 is called the partial derivative of f with respect to x at x0, y0 and is denoted by fx, x0, y0. Jadi andaikan ada sebuah fungsi f yang merupakan fungsi dua peubah ya, fungsi dua variabel dalam x dan y misalnya. Jika y-nya itu kita anggap konstan atau kita jaga untuk menjadi tetap konstan, kita misalkan y-nya itu sama dengan y0, maka fx, y0 ini adalah sebuah fungsi dengan peubah tunggal x. Turunannya pada x sama dengan x0 kita sebut sebagai turunan parsial dari fungsi f terhadap x pada x0, y0. Disimbolkan dengan ini, fx, x0, y0. Mungkin baru ketemu dengan ini sekarang, tapi kalau di sebelumnya di kalkulus kan kita sudah kenal ya, ada dx ya, turunan terhadap x. Nah, karena dia ada dua variabel, jika salah satunya kita anggap konstan atau kita jaga untuk menjadi konstan, maka dia menjadi sebuah fungsi dengan variabel hanya satu. Karena yang lainnya sudah kita anggap konstanta, gitu ya. Maka turunannya pada x kita sebut sebagai turunan parsial dari fungsi f terhadap x. Simbolnya adalah fx yang seperti ini. Nah, secara definisi, turunan seperti ini ya. Ini nggak perlu dihafal, ini untuk kita kenalkan. Kenapa ini Pak? Ini sudah pernah dibuktikan untuk fungsi satu variabel di kalkulus waktu itu ya. Prinsipnya sama. Nah, kalau ini diturunkan terhadap x, maka dengan cara yang sama, dia juga bisa diturunkan terhadap y. Jadi turunan parsial terhadap y dari fungsi f ditulis fy x0, y0. Nah, rather than calculate fx and fy directly from the box definition above, we typically find fx and fy using the standard rules for derivatives. Then we substitute x and y. The key point here is that the rules of differentiating a function of one variable work for finding partial derivative, as long as we hold one variable fixed. Jadi, kenapa tadi Bapak bilang yang dua kotak tadi nggak perlu dihafal? Karena daripada melakukan perhitungan berdasarkan definisi tersebut, di dalam turunan pada fungsi satu variabel, kita sudah mengenal ya beberapa aturan-aturan standar untuk mencari turunannya. Maka kita pakai juga berlaku aturan-aturan pada turunan satu fungsi satu variabel tersebut pada turunan parsial. Apa kata kuncinya? Ketika kita menganggap salah satu dari dua variabel tersebut sebagai konstanta. Kalau turunan terhadap x, maka y-nya kita anggap konstanta. Kalau turunan terhadap y,
maka yang X beserta angka-angka itu ya yang lain, konstanta-konstanta yang lain, dia dianggap sama dengan konstanta yang lainnya. Contoh, tentukanlah turunan pertama terhadap X 1,2, ini dia, X0, Y0 itu berarti 1,2, dan turunan terhadap Y 1,2 jika diketahui fungsi F-nya seperti ini. Diketahui fungsi F seperti ini, ditanyakan turunan terhadap X pada titik 1,2 dan turunan terhadap Y pada titik 1,2. Nah, pada intinya kita perlu mencari turunan pertama ini terlebih dahulu, baik terhadap X maupun terhadap Y. Kalau diturunkan terhadap X, maka Y-nya ini kita anggap konstanta. Bagaimana menurunkan konstanta? Ingat di turunan fungsi satu variabel ya. Kalau kita turunkan terhadap Y, kita derivatifkan terhadap Y, maka X-nya yang kita anggap sebagai konstanta. Nah, dalam solusi ini bisa saudara lihat, to find fx, we treat y as a constant and differentiate with respect to x obtaining. Kita turunkan terhadap x, maka y-nya adalah konstanta, dan hasil turunannya terhadap x kita dapatkan sebagai berikut. Nah, kenapa ini hasilnya? Lihat soalnya. Ya, soalnya dimunculkan tadi ya. Kalau turunan terhadap x kuadrat y-nya berapa? X kuadrat turunannya berapa terhadap X? 2X, betul. Y, karena dia kita anggap konstanta, maka Y-nya dikali dengan Y, gitu ya. Berarti dia menjadi 2XY. Lalu, di sini X-nya berpangkat 0. Atau dia hanya konstanta semua, nggak ada X-nya di sini. Maka turunan konstanta apa? Ya, 0. Sama dengan 0. Maka hasil turunan ini terhadap X adalah 2XY tambah 0. Ini dia. Ini dia. Nah, turunan terhadap X, 2XY tambah 0. Kemudian, kita disuruh mencari turunan terhadap X tersebut pada titik 1,2. Maka tinggal kita substitusikan ke dalam ini nilai 1,2 tersebut. X-nya 1, Y-nya 2. Maka hasilnya adalah 2 dikali 1 dikali 2 sama dengan 4. Demikian juga untuk turunan fungsi f terhadap y. Kalau dia diturunkan terhadap y, maka x kuadrat ini adalah konstanta. Ini y pangkat 3. Maka turunannya terhadap y adalah y-nya berpangkat 1, maka hasil turunannya adalah tinggal x kuadrat saja. Ditambah dengan, ini berarti 3-nya dikali 3 menjadi 9, di pangkat 3 ini menjadi 3 kurang 1 sama dengan 2. Sehingga hasilnya menjadi x kuadrat ditambah 9y kuadrat. Itulah dia hasil dari turunan terhadap y dari fungsi f tersebut. X kuadrat ditambah 9y kuadrat. Lalu kita ingin mencari turunan tersebut pada titik 1,2. Tinggal kita substitusikan ke dalamnya titik X sama dengan 1, Y sama dengan 2. Didapatkan hasil seperti ini. Paham? Do you understand? If you have a question about this, you can write down on our discussion about this topic. Nah, ada bentuk notasi yang lain dari fungsi ini. Ada bentuk notasi yang lain. Jadi kalau menemukan notasi yang lain jangan ragu pula ya. Ini dia, ketika sebuah fungsi z itu sama dengan fxy, maka notasi lain dari turunan pertama, turunan parsial ini adalah bisa ditulis seperti ini. Fx berarti kita diminta menurunkan fungsi tersebut
terhadap X. Bisa juga ditulis, karena dia di Z ya, do Z do X. Do Z do X. Turunan parsial fungsi Z terhadap X. Atau bisa juga ditulis do F X, Y, do X. Tanda per tidak perlu dibaca. Kalau turunan terhadap Y berarti do Z do Y. Atau do F do Y. Tergantung ini ya. Artinya kita diminta menurunkan terhadap Y. Bisa juga ditulis dalam bentuk seperti ini atau seperti ini. Maksud dari kesemua ini adalah sama ya. Ini turunan terhadap X, ini turunan terhadap X, turunan terhadap X, turunan terhadap X, turunan terhadap X secara parsial. Ini terhadap Y semua secara parsial. Contoh berikutnya. Diberi ketahukan sebuah fungsi Z sama dengan X kuadrat sin X Y kuadrat. Tentukanlah do Z do X dan do Z do Y. Berarti ada dua soal di sini. Yang pertama, kita diminta mencari turunan fungsi ini terhadap X secara parsial. Lalu yang kedua, kita diminta mencari turunan fungsi tersebut terhadap Y secara parsial. Nah, lihat ini adalah fungsi perkalian ya. Ada perkalian antara polinomial X kuadrat dengan trigonometri sin X Y kuadrat. Maka pemisalan bisa dipakai di sini. Kita misalkan ini U, ini V. Maka turunannya adalah, ingat, U aksen V tambah UV aksen. Atau sebaliknya. Nah, maka solusinya adalah do Z do X, untuk do Z do X terlebih dahulu. Dia langsung nih ya, maka ingat, remember, ini U-nya tetap, V-nya V aksen, turunan V. Berarti turunan pertama fungsi V terhadap X. Ini V aksen. Berarti kalau U-nya di sini sudah, V aksennya sudah, maka ditambah dengan U aksen lagi. U aksen, ini U aksen, turunan pertama fungsi U, dikali dengan V. Kali dengan V. Ini letaknya, ini sama saja ya, komutatifnya. Berarti ini U V aksen tambah V U aksen. X kuadrat tetap, lihat ini, diminta kita menurunkan ini terhadap X secara parsial. Maka Y kuadrat ini kita anggap konstanta. Turunan sin apa? Ya, betul. Turunan sin adalah cos. Maka ditulis cos X Y kuadrat. Lalu turunan fungsi yang di dalam ini terhadap X apa? Ini dia, ditulis lagi ya. Ini langkahnya ditulisnya ini. Kan kalau menurunkan fungsi yang seperti ini, berarti kan diturunkan dulu sin-nya, lalu diturunkan lagi yang di dalam. Yang perlu kita perhatikan adalah salah satunya dianggap konstanta. Kalau terhadap X, maka Y kuadrat adalah konstanta. Maka turunan terhadap X dari X Y kuadrat ini nanti adalah Y kuadrat saja. Karena turunan X pangkat 1 kan ini turunannya 1 ya. 1 dikali Y kuadrat, Y kuadrat. Berikutnya, sin X Y kuadrat disalin tetap ini V. Lalu turunan ini terhadap X. Ya, betul. Dikali 2X. Nah, kita sederhanakan ini. X kuadrat cos X Y kuadrat. Turunan ini terhadap X adalah Y kuadrat. Ditambah 2X dibawa ke depan, sin X Y kuadrat. Lalu ini kita sederhanakan ya, karena bukan disederhanakan, diatur letaknya supaya lebih beautiful ya. X kuadrat dikali Y kuadrat, cos X Y kuadrat tambah 2X sin X Y kuadrat. Maka inilah dia hasil dari do Z do X. Ini hasil do Z do X. Jangan salah ya. Ini hasil do Z do X. Dengan langkah yang sama, kita bisa mencari do Z do Y. Ini hasilnya. Kita tetap membuat seperti ini terlebih dahulu, tapi nanti dia terhadap Y diturunkan lagi. Berarti X kuadrat do Y sin ini tambah sin X Y kuadrat do Y lalu ini.
Ini nanti menjadi 0, di bawah ini ya, menjadi 0. Kenapa? Karena turunan X kuadrat ini kan konstanta. Turunan konstanta terhadap Y adalah 0. Ini untuk langkah yang kedua, dia tidak dijelaskan di sini, langsung hasilnya. Nah, bagi yang mau silahkan coba cari dan buat ininya ya, bagaimana menurunkannya secara parsial terhadap Y. Perlu diingat tadi ya, UV aksen tambah U aksen V untuk perkalian fungsi ini. Oke, itu untuk turunan pertama parsial. Turunan parsial tingkat 1 ya. Nah, bagaimana kalau untuk yang lebih tinggi? Turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya dari fungsi X, Y. Atau kita kenal dengan higher partial derivatives atau turunan parsial tingkat tinggi. Berarti kita contohkan di sini hanya untuk turunan kedua ya. Higher partial derivatives, since a partial derivative of a function of x and y is, in general, another function of the same two variables, it may be differentiated partially with respect to either x or y, resulting in 4 second partial derivatives. Jadi kalau turunan pertama fungsi dua variabel itu ada dua, yaitu turunan terhadap X dan turunan terhadap Y, maka turunan keduanya itu ada 4 macam. Sebagai berikut. Turunan kedua terhadap X, kedua-duanya, jadi pertama kali diturunkan terhadap X, lalu diturunkan lagi terhadap X. Atau diturunkan terhadap Y, lalu diturunkan lagi terhadap Y. Ini maksudnya ya. Atau bisa juga diturunkan terhadap X, lalu hasilnya diturunkan terhadap Y. Dan yang terakhir, diturunkan terhadap Y, kemudian hasilnya diturunkan lagi terhadap X. Kan turunan kedua seperti itu ya. Diturunkan sekali, lalu diturunkan lagi. Karena ini fungsi dua variabel, turunan pertamanya itu ada 2, maka turunan keduanya ada 4 macam ini. Jadi nanti kalau di soal disuruh cari, tentukanlah turunan pertama dari fungsi f, x, y berikut. Artinya, saudara harus mencari 2 buah. Terhadap x dan terhadap y. Tapi kalau disuruh mencari turunan kedua, maka saudara harus mencari 4 buah ini. Kecuali hanya diminta yang salah satu. Kalau misalnya ditanya yang ini saja, maka yang ini saja yang dicari. Tapi kalau tidak disebutkan, artinya dicari keempat-empatnya. Langkahnya sama saja. Find the 4 second partial derivatives of. Diberikan sebuah fungsi seperti ini. Lalu kita disuruh mencari 4 turunan keduanya. Kalau ditanya turunan kedua yang 4 ini, artinya kita harus mencari 6. Kenapa? Karena turunan pertama harus dicari juga kan, yang 2 jenis itu. Maka, turunan pertama terhadap X, tidak Bapak jelaskan, saudara cari sendiri nanti bagaimana caranya. Berarti kalau terhadap X, nah yang satu ini Bapak contohkan. Kalau terhadap X berarti, ini adalah konstanta, maka hasilnya E pangkat Y. Dikurang. Turunan sin apa? Cos. Ini dia. Cos X per Y. Lalu, turunan X per Y ini berarti dia X yang dianggap konstanta variabel, maka koefisiennya adalah 1 per Y. Ya kan? Koefisien X berarti 1 per Y. Maka, menjadi min 1 per Y cos X per Y. Ditambah, ini berarti dianggap koefisien ya, sorry. Istilah konstanta dan koefisien tadi, kalau tadi disebut konstanta maksudnya itu, kalau di sini dia menjadi koefisien kan, Y kuadrat ini adalah koefisien untuk X pangkat 3. Itu ya. Kalau di sini dia berarti menjadi koefisien. Maaf, tadi Bapak hanya menyebutkan konstanta saja, tapi dia dianggap konstan gitu. Dia bukan variabel, dia dianggap seperti bilangan atau angka. Kalau di sini dia menjadi Y kuadrat ini menjadi koefisien untuk X pangkat 3. Kalau di sini tadi 1/Y itu menjadi koefisien untuk X.
Maka ini menjadi 3x kuadrat Y kuadrat. Ini dia. 3x kuadrat Y kuadrat. Dengan cara yang sama, turunan terhadap Y. Nah, eksponen ini bagaimana menurunkannya? Ini harus ingat ya. Berarti X adalah koefisiennya untuk E pangkat Y. Turunan dari E pangkat Y terhadap Y adalah E pangkat Y itu sendiri. Maka koefisiennya dikali dengan E pangkat Y. Terus turunan sin adalah cos tetap. Lalu turunan 1/YX, X-nya adalah koefisien atau koefisien untuk fungsi Y 1/Y, maka hasilnya seperti ini. Ini kan Y-nya pangkat -1 nanti. Nah, ini hasil turunannya. Lalu yang ini, X pangkat 3 adalah koefisien, berarti 2X pangkat 3 Y. 2X pangkat 3 Y. Untuk berikutnya, kita akan menurunkan yang ini terhadap X, itu artinya fxx. Ini dia. Berarti yang hasil ini diturunkan lagi terhadap X. Ini jadi 0, ini jadi ini dia. Kemudian yang ini menjadi 6xy kuadrat. Lalu yang berikutnya, yang Y ini diturunkan sekali lagi terhadap Y. Ini hasilnya. Lalu berikutnya, yang X tadi diturunkan terhadap Y, dan yang terakhir yang Y tadi diturunkan terhadap X. Langkahnya tidak Bapak jelaskan. Saudara coba buat, siapa yang memposting terlebih dahulu di forum diskusi. Silahkan siapa yang bisa di komen nanti masing-masing ini ya, bagaimana langkah-langkah untuk menentukan ini. Bapak ingin dibuatnya dalam bentuk video singkat. Kalau mau publish silahkan di YouTube, kalau tidak mau silahkan di Google Drive. Lalu pastikan linknya di komen diskusi kita. Jadi jelaskan kenapa dia dapat begini, kenapa dia dapat ini. Langkah-langkahnya. Secara langsung ya, buat videonya. Singkat saja, nggak usah panjang-panjang pula. Kalau mau publish silahkan di YouTube, kalau tidak boleh di Facebook saja, di grup secret tersebut. Atau di forum diskusi di dalam e-learning kita. Oke, silahkan dikerjakan latihan berikut. Seperti biasa, ditulis tangan, kemudian difoto dan scan, lalu di-upload ke e-learning kita. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.